hair color. Terus juga di situ kita ada Korean pumps sama dengan hair finish gitu ya. Nanti lanjut di lantai 2 kita ada best seller kita yaitu Japanese Lace Hair Head Spa. Itu treatment full bed yang memang dia di situ lebih concern lebih ke relaksasi, lebih ke hair. Natali bentar. Natali masuk. Tutup pintunya. Oke. Terima kasih. Takbir. Awas hati bang. Aku tahunya dari media sebetulnya kalau Natali buka jilbab, muncullah berita-berita yang fitnah. Penasaran, makanya aku langsung hubungin Natali. Lumayan lama sih kami ngobrol, 20 menit ya. Natali pertama telepon tuh minta maaf, sudah mengecewakan Ustadz, katanya sudah mengecewakan Mama juga, kita dipanggil istriku Mama kan. Terus dia bilang, aku tanya kenapa Natali, ada masalah apa? Dia bilang nggak ada masalah apa-apa, cuma pengen jadi diri sendiri aja. Aku simpulkan, memang Natali setelah dia masuk Islam, dia kurang asupan ilmu itu aja, dia kurang ta'lim gitu. Dan sehingga dia tidak tahu mungkin fadilah jilbab itu. Ya itu. Jadi kalau orang berhijab itu memang niatnya memang bukan awalnya murni karena Allah, biasanya kalau ada hentakan-hentakan itu akan mudah lepasnya. Nggak ada kaitannya dengan Kang Sule juga, karena buktinya ketika perceraian kalau memang gara-gara kecewa dengan Kang Sule kan pas bercerai pasti udah lepas kan. Tapi ternyata kan setelah sekian lama mungkin dia merenung, dia berpikir, terus circle pergaulannya juga bukan orang-orang pengajian. Sehingga adalah keinginan untuk melepas hijab. Cuman Natali minta doa semoga suatu hari bisa berhijab lagi karena Allah ya, bisa berhijab lagi karena Allah. Dan dia cerita sama aku malam juga nangis, tahajud, curhat sama Allah. Akidahnya kuat lah, cuman kalau iman turun naik lah ya. Jangankan orang yang baru masuk Islam, orang Islam dari lahir aja kadang-kadang susah disuruh berhijab kan. Maka respect ya buat teman-teman yang istiqomah menahan gerahnya, panasnya hijab. Ya mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas sebab itu semua. Dan kita doakan Natali Holzler untuk berhijab lagi, amin. Dan alasannya cuma itu aja, aku ingin jadi diriku sendiri aja. Aku pengen jadi diri sendiri. Aku nggak tahu maksudnya apa ya. Cuman yang jelas banyaklah persoalan-persoalan pribadi beliau yang aku rasa kita semua juga tahu lah ya. Dan itu mungkin ada kekecewaan. Ya, mudah-mudahan lah asbab komunikasi aku sekarang tiap hari kan WhatsAppan juga sama Natali. Mudah-mudahan Natali bisa kembali berhijab dalam waktu dekat, amin. Ya, aku berteman kan cuma di sosmed. Kalau ketemuan cuma baru itu aja waktu di acara TV itu. Dan aku lihat baik orangnya, Masya Allah ya, semangat etos kerjanya juga, dia rajin live kan di TikTok, hari-hari jualan. Ya single fighter lah, memang single mom yang inspiring juga lah, ajib. Dan aku itu aja minta doanya kepada teman-teman semua supaya komentar yang baik-baik ya. Komentar yang baik-baik, beri motivasi, karena kita semua pendosa ya. Tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Ya, jadi jangan sampai hanya gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita langsung merasa lebih baik. No. Nah, doakan. Kalau lihat salah orang, doakan ya Allah. Kalau ada salah orang yang tersembunyi, kita tutupi, jangan dibuka. Ya, kalau ada yang terbuka, kita nasihati dengan cara hikmah. Nasihati dengan lemah lembut, jangan membuli, jangan mencaci maki. Ya. Aku lihat banyak komen itu malah bukannya nasihat tapi caci maki. Gak boleh itu, gak boleh. Aku gak tahu lah itu. Silakan bersangka-sangka, gak apa-apa. Mau endorsean apapun kalau imannya kuat enggak juga. Lepasnya hijab karena imannya lagi lemah itu aja. Enggak ada alasan lain. Kalau iman lagi naik, lagi kuat ya, maaf ya, apapun yang mungkin diancam pun kamu lepas hijabmu, aku bunuh, enggak akan mau orang lepas.
Karena kekuatan ikhlas itu luar biasa. Tapi kalau memang orang dengan banyaknya persoalan hidupnya di dunia, kemudian dia give up, dia menyerah, dia futur, dia lemah, dia mengaku ya Allah, ampun ya Allah, dia sementara dengan maksiat yang dia buat itu entah berapa banyak tangisan air mata dia keluar, ampunan, penyesalan dia, rasa malu dia yang keluar. Ya, sementara kita yang sudah merasa soleh, merasa baik ini, Allah laknat gara-gara kesombongan. Nah, maka satu orang pendosa yang malu akan dosa-dosanya, dan Natali malu banget, dia nggak mau ketemu wartawan kan, nggak mau, dia malu katanya, dia nggak mau. Banyak sekali orang yang mau datang mengundang dia podcast katanya, nggak mau, aku buka hijab ini bukan untuk dapat popularitas, tidak, nggak. Kan sekarang kan timing banget ya untuk dia untuk naik secara viewer ya. Tapi aku lihat memang dia sedang bermasalah dengan dirinya aja. Nah, dan dia minta maaf, minta tolong, doakan yang baik-baik gitu. Ya, itu aja. Ya, satu orang pendosa yang malu akan dosa-dosanya lebih Allah cintai daripada satu orang ahli ilmu, ahli ibadah yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Enggak. Kita ngobrol biasa aja. Dia ngobrol biasa aja, minta maaf aja, Ustadz mengecewakan. Karena kita sempat janjian mau ketemuan, nah, cuma nggak sempat. Nah, karena aku sibuk keliling dakwah kan. Nah, gitu. Kaget lah, karena aku lihat, karena dia antusias banget kan. Ketika ketemu sama aku, Ustaz nanti kita ketemuan, kita ya kan aku di Cibubur ya, dekat juga kan. Terus ya kita sering ya di sosmed sering interaksi lah gitu kan. Tiba-tiba lepas kok nggak ada kode-kode dulu gitu. Ya gitu aja. Nggak ada. Ya. Saya nggak mau apapun alasannya itu, hanya biar Natali yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Orang kalau berubah penampilan itu kan biasanya rasanya pertama, satu, saat ini penampilannya sudah membosankan atau ada yang tidak nyaman dia dari penampilannya itu. Yang kedua adalah karena adanya tren baru. Yang ketiga adalah kemungkinan diminta oleh seseorang untuk berubah. Bisa banyak nih penyebabnya. Keempat misalnya karena dia public figure atau dia vlogger atau apa, perlu untuk selalu ada eksistensi yang dijaga, karena itu dia harus selalu berpenampilan yang berbeda misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya penyebabnya itu bisa macam-macam, tetapi yang intinya adalah dia merasa mungkin akan jadi lebih nyaman kalau dia merubah dirinya atau merubah penampilannya itu. Kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Jadi seakan-akan tuh saya pengennya harta. Ambil aja. Insya Allah berikan berkali-kali lipat. Aku udah bilang sama adeknya bahwa tolong biaya semuanya kalau udah beres kasih tahu masalah biaya kan gitu. Tapi ya udah dibayarin sama emaknya. Ya udah, alhamdulillah itu. Cuma ya bahkan aku juga ini masih ada chatnya. Kalau udah pulang aku minta Sherlock, aku mau datang mau ketemu. Lagi riweuh, cuma mungkin karena dia baru punya anak dan kalut yang akhirnya ya ada emosional lah. Tetapi saya udah maafkan kok. Tanggung jawab lah anak kok itu. Kenapa nggak dibales WA yang kemarin? Aku cuma mau bilang kenapa WA yang terakhir aja. Itu aku lagi ngurusin anak, pas banget anak lagi pulang dari rumah sakit, benar-benar aku lagi ngurus anak. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak. Selagi
selagi bapaknya masih ada, udah gitu kasih sayangnya gitu. Karena beda kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang bapak. Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil, punya Ajam, masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab, sedih lah gitu. Kenapa ini harus terjadi? Tapi ya mau nggak mau orang yang berjalannya seperti ini mau gimana gitu. Kita nikmati. Yang penting kita tetap positive thinking lah. Sama mamanya Ajam juga tetap kita positif. Yang tahu kan di sini. Ibaratnya duit aku nggak dipakai sama kamu Ki, nih duit ayah ngumpul, disimpan. Untuk siapa? Untuk kalian juga. Tenang gitu loh. Yang penting untuk saat ini kalian punya tempat untuk mencari uang untuk anak-anak kamu kalian nanti. Jadi mohon maaf buat masyarakat netizen atas kehilapannya Mama Ajam. Stop lah, udah ya, jangan hujat sana hujat sini gitu loh. Jangan bela sana bela sini. Saya nggak perlu pembelaan. Saya nggak perlu Kang Sule yang bener itu yang salah atau sebaliknya. Nggak perlu kayak begitu. Cukup doakan aja saya yang terbaik lah buat saya, dan saya pun mendoakan kalian supaya ya kalian juga bisa hidup damai dan tenang. Itu yang diharapkan oleh manusia sih itu. Mungkin berdamailah dulu dengan diri kalian sendiri ya, termaksud saya berdamai dengan diri saya, biar kita gampang untuk berdamai sama siapapun. Ya, komunikasi sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Dan aku selalu bilang kepada bapaknya gini, kamu itu, aku ini niat baik. Jadi kayak misalkan aku datang ke rumahnya bapaknya karena apa? Karena untuk Azam itu biar masih merasakan ada sosok figur ayahnya. Walaupun kita sebagai orang tua itu ya kita salah lah gitu loh. Kita nggak baik lah. Udah bercerai itu udah nggak baik. Tapi kalau untuk anak kita urus berdua. Walaupun kita bercerai, kita urus berdua. Bapak, ibu urus anak bareng-bareng sampai gede.